saya Eka Daniati, saya dari kelas A semester 1 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di kampus UIN Mataram. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Adapun judul buku yang akan saya resensi yaitu Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku ini ditulis oleh Alfial Ghazi, diterbit oleh Sahima pada tahun 2020. Tabel buku ini yaitu 246 halaman. Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah adalah buku salah satu karya penulis muda Indonesia yang bernama Alfial Ghazi, yang dimana Alfial Ghazi ini adalah pemuda yang menghasilkan banyak sekali karya-karya yang populer. Salah satu karyanya yaitu Maaf Tuhan, Aku Hampir Porak-Poranda Karena Perasaan. Nah, dan juga buku yang satu ini yang bestseller ini yaitu Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Selain laris di pasaran, buku ini sangat banyak sekali mengandung motivasi-motivasi kehidupan bagi mereka jiwa-jiwa yang lemah yang mengharapkan pertolongan, bagi mereka jiwa-jiwa yang mendambakan kebahagiaan yang hakiki dan kenikmatan yang abadi. Buku ini, buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah adalah buku non-fiksi yang dimana di dalamnya menceritakan kisah nyata dari kehidupan Rasulullah SAW sendiri dan para sahabatnya. Penulis Alfial Ghazi dalam buku setebal 246 ini akan menemani kita para pembaca dalam jatuh bangunnya kita, karena dalam buku ini terdapat 74 bagian, dan pada bagian pertama itu pembukaan itu tentang hidup dan diakhiri dengan kalimat mari menyelam bersamaku. Semoga beberapa pertanyaan yang bersarang di kepalamu bisa menemui jawabannya di buku ini. Aku akan temani jatuh dan bangunmu. Nah, oleh karena itu, dalam kesedihan, kekecewaan, kehinaan yang kita alami di dunia ini, atau persoalan-persoalan hidup yang kita rasakan, buku inilah yang menjadi teman kita yang bisa membangkitkan semangat kita untuk tidak terpuruk, untuk tidak menyerah dalam keadaan. Ketika kita sedih dan kita mengeluarkan air mata, buku ini mengatakan mengeluarkan air mata adalah suatu hal yang lumrah, bahkan harus. Ada quotes-nya yaitu terkadang air mata itu harus jatuh agar kebeningan hati itu agar kembali utuh. Nah, oleh karena itu buku ini tidak menyalahkan kita ketika kita menangis dalam kesedihan, tetapi yang salah ketika kita pasrah dan menyerah dalam keadaan. Oleh karena itu buku ini sangat direkomendasikan buat kita para kaum remaja. Karena mengapa? Karena pada saat-saat kita sekarang ini, kita sedang mencari jati diri kita. Banyak persoalan-persoalan ataupun harapan-harapan kita yang terjadi tidak sesuai kenyataan dan keinginan kita. Tetapi itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, buku ini mengajarkan kita bagaimana caranya kita rela dan qanaat terhadap takdirnya. Ada quotes dalam buku ini dan saya sangat tips sekali pada halaman 22 saat membacakannya, yaitu yang berkaitan dengan berdamai dengan takdir. Ternyata harapanmu tidak menemui kenyataannya. Yang selama ini dinantikan pada akhirnya harus direlakan. Takdir menyapunya tanpa bertanya, apakah kamu mampu untuk menerimanya atau tidak? Hatimu patah, jiwamu dirundung duka. Begini, pandangan kita ini terbatas, tak mampu melihat hikmah yang tersembunyi di balik kesakitan. Dan seandainya harapan kita terpenuhi, apakah kita yakin kita akan benar-benar bahagia? Apakah kita bisa memastikan itu? Tentu tidak akan bisa. Walau kadang butuh air mata untuk menerimanya, percayalah bahwa ketentuannya adalah yang terindah. Kita hanya perlu sedikit bersabar lagi hingga kebahagiaan itu benar-benar menampakkan diri. Nah, ketika harapan dan keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa skenario-nya lah yang terbaik. Ada quotes yang ngena banget dan membuat kita percaya dan yakin bahwa walau skenario-nya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi skenario-nya pastilah yang terbaik. Adapun kelebihan ataupun keunggulan dari buku ini, dilihat dari covernya sangatlah cerah sehingga menarik perhatian pembaca untuk ingin membaca apa isinya. Nah, di dalam isinya juga setiap halaman subjudulnya itu
berbeda warnanya dengan halaman-halaman isinya, yang dimana warnanya itu warna kuning sehingga tidak menopang terhadap satu warna saja. Nah, selanjutnya yaitu di dalam buku ini terdapat kisah-kisah nyata dari perjalanan hidup Rasulullah SAW sendiri dan para sahabatnya yang sangat memotivasi saya ataupun pembaca yang lain. Nah, ditambah lagi terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sendiri, sehingga nuansa-nuansa Islaminya sangatlah ada dan terpadu. Nah, selain itu juga yang paling terpenting, buku ini banyak sekali quotes-quotes yang sangat memotivasi juga, yaitu sinopsisnya. Sinopsis dari buku ini sudah sangat membuat penasaran para pembaca untuk membaca isi lanjutan dari sinopsis ini. Saya akan membacakan sinopsisnya. Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginanmu. Pada satu waktu, impianmu akan dipukul mundur, harapanmu terpatahkan, dan langkahmu dihentikan paksa. Dunia yang luas ternyata begitu menyesakan, ramai tapi sepi. Ingin terus melangkah, takut terjatuh. Ingin putar balik, sudah tak mungkin tertempuh. Ingin menyerah, tetap saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Setiap pilihan nyaris tak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Akan menemanimu untuk terus melangkah maju, menerabas segala keterbatasan, menikmati segala kekecewaan, melewati dunia yang penuh dengan kefanaan, menuju satu tempat bernama keabadian. Untukmu, jiwa-jiwa kecil yang sedang mendamba bahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, demikianlah sinopsis dari buku Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Kekurangan dalam buku ini menurut pribadi saya sendiri sebagai pembaca, yaitu dari judul buku ini sendiri, yaitu Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Judul dari Maaf Tuhan, aku hampir menyerah ini adalah buku yang bernuansa motivasi teologi umum, yang dimana menggunakan kata Tuhan. Sedangkan isi yang ada di dalam buku ini sangatlah berfokus atau berkhususkan kepada Islam. Nah, kesimpulannya, meski demikian, bukan berarti satu kekurangan yang saya sebutkan tadi menutupi kelebihan-kelebihan dari karya Alfia Ghazi ini, yaitu buku Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Buku Maaf Tuhan, aku hampir menyerah ini sangat layak sekali dibaca oleh khalayak ramai untuk kita semua, karena di dalamnya terdapat sekali banyak motivasi-motivasi dan quotes-quotes bagi kita untuk jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Oke sahabat Jana, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.